Karapau ajarkan nilai sejati, tradisi sakral penuh makna. Kekayaan komunal wajib dilindungi agar budaya tetap bercahaya. Ukiran Bitoro penuh cinta, simbol budaya yang mengakar kuat. Dengan KIK kita jaga bersama agar tak hilang di telang waktu yang cepat. Pemerintah Kabupaten Mimika menerima 2 sertifikat kekayaan intelektual komunal dari Kementerian Hukum Papua. Sertifikat kekayaan intelektual komunal adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. 2 sertifikat itu masing-masing untuk seni ukir patung Bitoro dan tradisi Karapau atau peralihan anak laki-laki ke dewasa. Keduanya merupakan budaya asli dari suku Kamoro. Sertifikat yang diterima bertujuan melindungi hasil karya intelektual dari penyalahgunaan dan memberikan hak kepada pencipta atau pemilik untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Sertifikat ini diserahkan Kepala Kantor Kementerian Hukum Papua Antonius Ayurbaba di sela-sela launching program distribusi air bersih pada Sabtu 12 Juli 2025 yang diterima Bupati Johannes Retop dan Wakil Bupati Emmanuel Kemong didampingi Director and AVP Sustainable Development PT Freeport Indonesia Klaus Wamafma. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Antonius Ayurbaba mengatakan, Bitoro dan Karapau merupakan potensi budaya yang luar biasa. Perubahan mimika dapat dilakukan dalam satu event sehingga dapat melibatkan pihak luar, mengangkat keunikan budaya termasuk potensi lainnya, sehingga dapat mendorong ekonomi baru di Kabupaten Mimika. Ia juga berharap Pemkab harus bisa melahirkan Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual seperti di Kabupaten Asmat. Kementerian Hukum Papua juga berupaya agar Kabupaten Mimika dapat memiliki 5-6 brand merek yang dikenal di dunia. Kekayaan intelektual ini ada terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama itu disebut dengan kekayaan intelektual komunal. Itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama disebut dengan ekspresi budaya tradisional. Di dalam ekspresi budaya tradisional itu mengatur tentang tarian, cerita rakyat, dan permainan tradisional. Dan yang kedua disebut dengan pengetahuan tradisional. Jadi kita orang Papua ini sudah hidup berabad-abad lamanya karena ada pengetahuan tradisional. Kalau hari ini kita launching air bersih, tapi masyarakat sudah hidup dalam dekade waktu yang cukup lama karena pengetahuan tradisional untuk menikmati kehidupan itu. Dan yang ketiga disebut dengan sumber daya genetik. Ada jenis tanaman-tanaman tertentu, tumbuh-tumbuhan tertentu, dan hewan tertentu yang ada di kabupaten ini yang harus kita lindungi. Dan yang keempat disebut dengan potensi indikasi geografis. Misalnya Mimika punya kopi Amumegol dan potensi yang lain. Yang berikut disebut dengan kekayaan intelektual personal. Itu terdiri dari hak cipta, merek, paten, desain industri, letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Dan ini terima kasih untuk Bapak Bupati dan masyarakat yang sudah kita datangi untuk mencatat kekayaan intelektual komunal ini. Bitoro adalah ekspresi budaya berupa seni ukir patung yang merupakan bagian dari tradisi suku Kamoro di Papua. Patung-patung ini memiliki makna penting sebagai rumah bagi roh leluhur dan simbol kehidupan serta kebersamaan dalam masyarakat Kamoro. Bitoro juga digunakan dalam berbagai upacara adat sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan leluhur. Sementara Karapau juga dikenal sebagai upacara adat suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Papua, yang menandai peralihan anak laki-laki ke usia dewasa. Upacara ini merupakan bagian penting dari warisan budaya suku Kamoro yang melibatkan berbagai ekspresi budaya, termasuk pemotongan bagian
bawa busana, ada tauri dan tanggung jawab baru dari ipar lelaki terhadap anak lelaki tersebut. Jadi ini potensi budaya yang sungguh luar biasa, dan Bapak Bupati, dengan kekayaan intelektual komunal yang dilindungi ini, maka harapan kami dari Kementerian Hukum ke depan, prospek perubahan dan pembangunan Mimika itu bisa dilakukan dalam satu event. Jadi event yang digabungkan sehingga akan ada banyak pihak dari daerah lain untuk datang menyaksikan keunikan yang ada di Kabupaten Mimika, termasuk dengan potensi-potensi yang lain. Untuk itu saya atas nama Kepala Kantor Wilayah mengucapkan terima kasih. Dan kami juga berharap untuk Kabupaten Mimika harus bisa melahirkan perda perlindungan kekayaan intelektual. Untuk seluruh tanah Papua yang sudah punya perda perlindungan kekayaan intelektual, Kabupaten Asmat, Bapak Bupati. Jadi kalau sekarang ada orang pergi ke Asmat, masuk ke Museum Asmat, semua ukiran yang ada di dalam Museum Asmat itu sudah kita lindungi. Setiap ukiran akan dijelaskan latar belakang ukiran itu dibuat, dan dibuat berapa lama, siapa pengukirnya. Dan saya pikir antara Komoro dan Asmat ini beti saja, beda-beda tipis. Jadi event ini bisa sangat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Mimika. Jadi kita juga mau menolong Mimika sampai Mimika paling tidak punya 5 atau 6 brand merek yang dikenal di dunia. Kenapa saya bilang dikenal di dunia? Karena setiap pendaftaran kekayaan intelektual itu dicatat dalam 2 sistem negara. Yang pertama di Direktori Kekayaan Intelektual Indonesia, dan yang kedua dicatat di Direktori Kekayaan Intelektual Dunia di WIPO. Dengan perlindungan kekayaan intelektual yang tercatat, di beberapa tempat itu akan dikembangkan menjadi kurikulum lokal, Bapak Bupati. Dinas Pendidikan bisa mengembangkan jadi kurikulum lokal. Jadi anak-anak juga bisa dididik untuk mengenal dan memahami budayanya sendiri. Selain penyerahan sertifikat kekayaan intelektual komunal, Kepala Kantor Kementerian Hukum Papua juga menyerahkan sertifikat hak merek kepada pelaku usaha masing-masing PT Alam Mika Jaya Pratama dan Tabur Tifa Kreatif dengan pemilik Alfon, serta penyerahan buku dengan judul Kepemimpinan Budaya dan Keselamatan dari pemilik Dr. Habel Taime yang diterima Bupati Johannes Retop. Jameson Restu Andri melaporkan.